Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak ibu, khususnya kelas 10 semua jurusan. Tolong anak-anak kami dengarkan, simak, dan pahami. Materi kita sekarang adalah pemanfaatan perangkat lunak pengolah angka. Di sini yang akan kita bahas adalah definisi dan pengenalan lembar kerja Microsoft Excel. Tujuan pembelajaran yang pertama, pengetahuan. Setelah dilakukan penggalian informasi dan diskusi, diharapkan siswa-siswi kelas 10 SMK Swasta Teruna Padang Sirimpuan mampu menjelaskan konsep pembelajaran pemanfaatan perangkat lunak pengolah angka. Atau disebut juga di sini pengolah angka yang akan kita bahas adalah Microsoft Excel. Keterampilan dengan mempelajari, mengerjakan perhitungan, menyimpan, mengatur, dan menganalisis informasi, diharapkan siswa-siswi kami kelas 10 SMK Teruna mampu menerapkan fungsi fitur bagian antarmuka Excel 2013. Kompetensi dasar. Yang pertama di sini mungkin bisa anak kami lihat, mensyukuri kemampuan manusia karena dapat menganalisis komunikasi Microsoft Excel. Yang kedua, mengamalkan perilaku jujur dalam menerapkan ilmu komunikasi Microsoft Excel. Yang ketiga, menganalisis komunikasi Microsoft Excel. Yang keempat, melakukan perbedaan dengan perangkat lunak dan perangkat pengelola kata. Perangkat lunak dan pengelola kata. Ibu lanjutkan. Sekarang masuk kita definisi Microsoft Excel. Sebelum ini Microsoft Word sudah kita pelajari. Microsoft Word itu sama juga dengan pengolah kata, sedangkan Microsoft Excel ini adalah pengolah angka. Microsoft Excel adalah salah satu perangkat lunak pengolah angka yang menjadi bagian dari aplikasi Microsoft Office. Perangkat lunak ini sering digunakan untuk mengerjakan perhitungan, penyimpanan, mengatur, dan menganalisis informasi. Pada Microsoft Excel, di situ perhitungan yang biasa kita pergunakan adalah rumus dan fungsi. Rumus itu adalah instruksi matematika yang akan dimasukkan ke dalam suatu sel dalam lembar kerja Microsoft Excel. Apa-apa sajakah rumus yang akan kita masukkan? Di situ nanti ada kita pelajari, ada dia penjumlahan dilambangkan dengan tanda plus, ada pengurangan dilambangkan dengan tanda minus, ada pembagian dilambangkan dengan slash, ada dia perkalian dilambangkan dengan bintang, kemudian ada dia di situ circumflex accent atau perpangkatan. Itu yang biasa kita buat. Kalau fungsi ada di situ sum nanti. Sum itu berfungsi untuk melakukan penjumlahan data. Ada dia max. Max itu berfungsi untuk mencari nilai tertinggi. Ada dia min. Min itu untuk mencari nilai terendah pada suatu rank. Kemudian ada lagi average, berfungsi untuk mencari nilai rata-rata. Kemudian ada lagi di situ count. Count itu berfungsi untuk membulatkan data, untuk menghitung banyaknya data. Ada dia round, berfungsi untuk membulatkan data. Itulah nanti yang akan kita pelajari dia pada Microsoft Excel. Kalau di Microsoft Word yang kita pelajari sebelum ini, ada di situ mengenai pengetikan, pembuatan makalah, skripsi, pengetikan teks berbentuk surat, kemudian tesis, karya ilmiah, dan masih banyak lagi contoh-contoh pengetikan yang sudah kita pelajari dia pada Microsoft Word. Di sini juga bisa juga kita buat nanti di sini contoh anak-anak kami yang akuntansi. Apabila anak-anak kami ingin membuat neraca lajur yang akan dibuat itu anggap aja nanti komplit semua. Itu bisa kita buat dia pada Microsoft Excel karena kita di situ melakukan perhitungan. Bisa penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, pembagi, begitu juga dengan perpangkatan. Ibu lanjutkan. Microsoft Excel ini atau disebut juga dia dengan spreadsheet. Berbeda dengan perangkat lunak pengelola kata, dokumen Excel terdiri atas kolom dan baris data.
Mungkin anak-anak kami sudah tahu Microsoft Word. Kalau Microsoft Word lembar kerjanya itu itu keadaannya bersih, tidak ada di situ berbentuk kolom, tidak ada di situ baris dan kolom, tidak ada dia berbentuk tabel. Tetapi lembar kerja Microsoft Excel ini itu terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Atau lembar kerja Microsoft Excel ini berbentuk tabel. Tabelnya itu terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Sebelumnya, sebelum masuk kita ke lembar kerja Microsoft Excel, terlebih dahulu Ibu jelaskan di sini langkah-langkah mengaktifkan Microsoft Excel. Apabila anak-anak kami sudah bisa mengaktifkan Microsoft Word, maka anak-anak kami tidak akan kewalahan lagi untuk mengaktifkan Microsoft Excel. Karena caranya hampir sama. Yang pertama, bisa anak-anak kami buat dia melalui menu Start. Klik menu Start, baru pilih All Program, baru pilih Microsoft Office, baru pilih di situ Microsoft Excel. Atau anak-anak kami pas menyalakan komputer, di situ desktopnya sudah ada lembar kerja utama daripada Windows tersebut. Ada anak-anak kami lihat di situ shortcut dari Microsoft Excel dilambangkan dengan huruf X. Tulisannya di bawah ada dia Microsoft Excel. Bawa pointer ke shortcut tersebut, baru lakukan dia double klik. Cara mendouble klik, anak-anak kami juga Ibu rasa masih ingat kan? Tekan mouse sebelah kiri 2 kali dengan cepat. Tunggu beberapa saat. Lembar kerja Microsoft Excel itu akan tersedia di monitor. Lembar kerjanya itu tadi kata Ibu berbentuk tabel. Selain daripada itu, ada lagi cara mengaktifkan Microsoft Excel itu melalui menu Run. Tapi ini jarang dipergunakan orang, karena langkah-langkahnya agak panjang. Caranya yang pertama, klik di menu Start, baru pilih di situ menu Run. Muncul kotak dialog Run. Pada kotak dialog Run, aktifkan dulu di situ Microsoft Excel. Apabila tidak ada, maka kita klik dia Browse, keluar nanti di situ jenis-jenis daripada Microsoft, baru pilih di situ Microsoft Excel. Sesudah itu baru klik nanti di situ Microsoft Excel. Tunggu beberapa saat, lembar kerjanya akan tersedia di monitor. Tapi yang sering dipergunakan orang, cara yang pertama dan cara yang kedua tadi, melalui menu Start, baru All Program, baru Microsoft Office, baru Microsoft Excel. Kalau cara yang paling cepat, cara yang paling efisien, apabila tadi kata Ibu layar utama Windows kita sudah aktif di situ, ada kita lihat lembar kerja di Windows tersebut, ada kita lihat dia shortcut Microsoft Excel yang lambangkan dengan huruf X. Bawa saja pointer ke shortcut tersebut, baru lakukan dia double klik. Sudah anak-anak kami? Maka akan muncul dia. Ini dia tampilan lembar kerja Microsoft Excel tersebut. Bisa anak-anak kami lihat di sini lembar kerja Microsoft Excel ini tadi kata Ibu berbentuk tabel. Tabel itu terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Ingat anak-anak kami, untuk kolom maka diwakili dia dengan huruf. Contoh kolom pertama, kolom A, kolom kedua B, kolom ketiga C. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian untuk baris, ini di baris diwakili dia dengan angka. Contoh baris pertama 1, baris kedua 2, baris ketiga 3, begitu juga dengan seterusnya. Sudah bisa anak kami pahami? Ibu rasa bisa kan? Jumlah kolomnya ini nanti ada di 16.384 kolom. Dan nama kolom terakhirnya itu adalah XFD. Apabila nanti di sini sesudah selesai dia Z di kolom ini A sampai Z, di sampingnya itu ada lagi dia kolom AA, ada lagi kolom AB, ada lagi kolom AC, sampai nanti nama kolom terakhirnya itu adalah XFD. Dan jumlah kolomnya itu 16.864 kolom. Kemudian untuk baris 1, 2, 3 sampai nanti 1.048.000. Itulah dia baris terakhir. 1.048.000 baris. Kalau kolom 16.384 kolom. 384 kolom ya. 16.384 kolom. Sedangkan untuk baris 1.048.000. Bisa anak kami pahami? Ini memang lembar kerja Microsoft Excel. Di sini ada beberapa menu bar.
Menu bar yang pertama di sini ada file, yang kedua ada home, yang ketiga ada insert, ada page layout, ada formula, ada data, ada review, ada view. Apabila masing-masing menu bar ini kita klik, maka ikon-ikon itu akan muncul di monitor. Contoh, yang Ibu buat di sini, Ibu klik menunya itu adalah menu file. Kalau menu file yang Ibu klik, lihat di sini ada dia mang ikon-ikon yang muncul pada menu file tersebut. Bisa anak-anak kami lihat kan? Ikon-ikon yang di sini ada yang sama dengan yang ada di Word. Contoh paste. Kemudian ada di sini cut, kemudian ada copy. Ketiga ikon ini apabila tidak kita kombinasikan fungsinya tidak ada. Contoh cut harus dikombinasikan dengan paste. Copy harus dikombinasikan dia dengan paste. Cut ini berfungsi untuk memotong atau memindahkan teks atau gambar atau tabel. Kalau dia copy berfungsi untuk menyalin, sama juga dengan memperbanyak, menggandakan, menduplikatkan. Untuk menampilkan hasilnya itu, maka kita klik dia di situ paste. Ini paste itu ya. Cut ini juga kita kombinasikan dengan paste. Copy juga kita kombinasikan dengan paste. Bisa anak-anak kami lihat kan? Karena ini juga sudah ada dia pada Microsoft Word. Karena ini merupakan perintah dasar juga. Kemudian ada Calibri. Calibri ini adalah jenis huruf teks. Jenis huruf teks bisa kita buat sesuai dengan keinginan kita. Apabila anak-anak kami ingin mengganti jenis huruf teks, maka klik dia font yang ada di samping Calibri tanda panah ke bawah. Apabila kita klik ini, maka di situ nanti akan muncul dia jenis-jenis huruf teks. Jenis huruf teks yang biasa dipergunakan orang adalah Times New Roman, ada di Arial. Tetapi memang bukan harus itu saja. Bisa kita buat sesuai dengan keinginan kita. Contoh, Ibu menginginkan American Classic. Ibu klik dia tanda panah ke bawah ini, keluar jenis-jenis huruf teks, baru Ibu pilih dia American Classic. Bisa anak kami pahami kan? Di bawahnya mang ada di sini bold, italic, underline. Ini apabila Ibu bawa pointer kemari, kalau tidak gambar ini di lembar kerja Microsoft Excel, di sini akan keluar dia bold. Ibu bawa di sampingnya keluar italic, Ibu bawa di sampingnya keluar dia underline. Ketiga ikon ini bisa kita pergunakan sekaligus. Contoh, Ibu ingin mempertebal teks yang ada pada judul, Ibu ingin membuat teksnya miring, Ibu ingin membuat sekaligus mempunyai garis bawah, maka caranya yang pertama Ibu blok dia judul, yang kedua bisa Ibu klik dia ikon bold, baru ikon italic, baru ikon underline. Hasilnya itu akan dipertebal, teks dimiringkan, sekaligus mempunyai garis bawah. Apabila mouse Ibu tidak ada, maka ikon ini tidak bisa Ibu pergunakan. Apakah bisa Ibu ganti dia dengan menggunakan tombol kombinasi yang ada pada keyboard? Bisa. Untuk mempertebal, maka Ibu tekan dia nanti Ctrl B. Sedangkan untuk memiringkan, Ibu tekan dia Ctrl I. Untuk menggaris bawah, Ibu tekan dia Ctrl U. Ada lagi di sini angka 11. Ibu bawa pointer nanti kemari, kalau tidak gambar dia, maka akan keluar font size. Font size itu adalah ukuran teks. Apabila anak-anak kami ingin mengganti ukurannya, mungkin terlalu kecil dia ingin memperbesar. Atau contohnya ukuran yang ada pada judul itu tidak sama dengan isi. Judul lebih besar kan? Contoh, biasa yang dipergunakan ukuran teks adalah 12. Ibu suruh kamu perbesar judul. Judulnya itu ganti dia menjadi 14. Atau sesuai dengan keinginan anak-anak kami. Caranya blok judul, klik ikon font size, keluar angka-angka, baru klik dia 14. Atau sesuai dengan keinginan anak-anak kami. Begitu juga mang dengan selanjutnya ini ya. Ada ikon font color pun ada di sini. Ada di sini lagi perataan teks atau ini disebut dia dengan alignment. Alignment ada di sini rata kiri kanan, ada di rata tengah. Ada di situ rata kiri, ada rata tengah, ada rata kanan. Itu dinamakan dia dengan alignment. Ibu rasa ini sudah pernah Ibu jelaskan dia di Microsoft Word. Sekarang Ibu lanjutkan. Ada lagi di sini menu home. Ibu klik menu home, keluar lagi ikon-ikon yang terdapat pada menu home. Begitu juga dengan menu insert, page layout, formula, data, review, dan view. Kemudian mang lembar kerjanya ini. Lembar kerjanya ini tadi kata Ibu berbentuk tabel. Tabelnya itu terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Kalau dia kolom diwakili dengan huruf, sedangkan baris diwakili dengan angka. Nanti di sini mang perpotongan antara kolom dengan baris itu dinamakan dia dengan sel. Ini contohnya ya, sel.
Sel ini perpotongan antara kolom dengan baris atau pertemuan antara kolom dengan baris. Ini dinamakan sel. Jadi kalau pas di sini perpotongan antara kolom B dengan baris ketiga, ini dinamakan mang dengan sel B3. Kenapa dikatakan sel B3 dia? Karena dia berada di bawah kolom B dan di baris ketiga. Dinamakan dia dengan sel B3. Contoh ini lagi row. Row itu adalah baris. Ini dia barisnya kan? Baris. Kalau kita buat sel di sini, masuk sel berapakah dia? Perhatikan, kolomnya kolom apa? Kolom E. Barisnya baris keberapa? Baris ke-6. Berarti ini dinamakan dia dengan sel E6. Bisa anak kami pahami? Sel tadi kata ibu, perpotongan antara kolom dengan baris. Inilah perpotongannya itu. Atau pertemuan antara kolom dengan baris. Kemudian kalau dia raw itu sama juga dengan baris. Baris itu mang, itu bisa kita lihat secara horizontal, itu lurus dia dari kiri sampai dengan ke kanan. Inilah contoh baris itu. Bisa anak kami lihat kan? Kebetulan baris yang kita sorot di sini adalah baris 10. Inilah baris itu. Dia mendatar secara horizontal. Tetapi kalau dia kolom, ini kolom bisa anak kami lihat. Ini kebetulan kolom yang kita sorot adalah kolom G. Kolom ini adalah tegak atau vertikal, atau bisa dikatakan dia arah berdiri. Inilah mang kolom itu. Ini dinamakan dengan kolom G. Kalau ini ke bawah, kolom F. Ini ke bawah, kolom E. Begitu juga dengan seterusnya. Baris 10, di bawahnya baris 11. Di bawahnya lagi baris 12. Begitu juga dengan seterusnya. Ibu rasa anak kami bisa kan? Kemudian ada di sini name box. Nama namenya di sini, nama boxnya. Kebetulan yang diisi di sini adalah B3. Inilah sel B3. Di sinilah mang muncul dia B3 karena kursor kita sekarang berada dia pada sel B3. Maka di sini di name box ini yang muncul adalah B3. Bisa anak kami pahami? Ada lagi nih scroll bar. Scroll bar ini mang berfungsi menggulung lembar kerja. Scroll bar ini ada dua, ada dia vertikal, ada dia horizontal. Kalau dia vertikal, inilah contoh scroll bar vertikal. Itu mang berfungsi untuk menggulung layar dengan cepat ke atas dan ke bawah. Bisa anak kami lihat ini kan? Apabila ibu klik dia tanda panah ke atas, berarti berfungsi dia untuk menggulung layar itu ke bawah. Kebalikannya ya. Kalau ibu klik dia tanda panah ke bawah, itu berfungsi untuk menggulung layar ke atas. Jadi fungsi daripada scroll bar vertikal adalah berfungsi untuk menggulung layar dengan cepat ke atas dan ke bawah. Kemudian ada lagi scroll bar itu tadi kata ibu terdiri dari dua. Ada dia vertikal, ada horizontal. Ini dia mang horizontal. Di horizontal ini juga ada di sini dua. Apabila ibu klik dia tanda panah ke kiri, maka lembar kerja kita ini akan digulung dia ke kanan. Lembar kerja berikutnya akan muncul dia yang sebelah kiri. Kebalikannya, apabila ibu klik dia tanda panah ke kanan, maka lembar kerja kita ini akan digulung dia ke kiri. Sudah bisa dipahami? Berarti fungsi daripada scroll bar horizontal ini adalah berfungsi untuk menggulung layar dengan cepat ke kiri dan ke kanan. Bisa anak kami lihat kan? Kemudian di sini dinamakan ada lagi di sini worksheet. Worksheet itu adalah lembar kerja. Kumpulan dari beberapa worksheet ini atau lembar kerja ini dinamakan dia dengan workbook atau buku kerja. Ibaratkan untuk mempermudah, anggap aja anak-anak kami bekerja dengan menggunakan buku tulis. Jadi dalam buku tulis itu mang ada dia buku lembarnya. Lembar-lembar kertas yang ada pada buku tulis itu pada Microsoft Excel ini, maka itu dinamakan dia dengan worksheet. Sedangkan workbook itu kumpulan dari beberapa worksheet. Sudah bisa anak kami pahami? Kemudian sel tadi kata ibu diberi nama sesuai dengan lokasinya. Apabila di sini dia tadi kata ibu sel B3. Kemudian sekumpulan dari sel-sel ini dalam lembar kerja, maka dinamakan dia dengan rank. Apabila ibu katakan dia rank B3, baru ibu buat dia E5, maksudnya sekumpulan sel yang dimulai dari sel B3 sampai dengan sel E5. Itulah maksud rank B3.2 E5.
Titik 2 di situ dibaca dengan sampai sekumpulan sel yang dimulai dari sel B3 sampai dengan E5. Atau contoh lain Ibu buat sel A1, titik 2, D5. Itu maksudnya sekumpulan sel yang dimulai dari sel A1 sampai dengan sel D5 berada di sini. Bisa anak kami pahami? Ibu rasa bisa kan? Ribbon pun di sini sudah ada keterangannya. Detail bar pun di sini sudah ada, bisa anak kami lihat. Detail bar ini berfungsi untuk menampilkan nama dokumen yang sedang diberikan. Kalau menu barnya tadi ini dia contoh daripada menu bar itu. Menu barnya ada file, ada home, ada insert, ada page layout, ada formula, ada rata, ada data, ada review, ada view. Menu bar ini ada yang sama pada Microsoft Word. Ada juga yang berbeda. Kalau di Microsoft Word ada file, ada home, ada insert, ada page layout, ada referensi, ada mailing, ada review, ada view. Yang tidak ada pada Microsoft Word, formula dan data. Kalau formula dan data itu tidak ada dia pada Microsoft Word, tetapi di Excel ada. Karena di formula ini nanti kita melakukan perhitungan. Perhitungan yang kita buat nanti di situ bisa dia penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bisa juga dia perpangkatan, begitu juga dengan yang lain. Ada lagi tadi kata Ibu fungsi. Kalau fungsi itu tadi kata Ibu ada dia sum, ada max, ada min, ada average, ada count, ada dia round. Itu yang biasa yang dipergunakan. Perhatikan lagi ini sheet 1. Berarti apabila kita klik dia sheet 1 ini sama juga dia dengan lembar kerja dari Microsoft Excel yang pertama. Bisa anak kami lihat kan? Ini dia page layout. Page layout view. Kemudian normal view. Ada lagi page break view. Ada scroll between worksheet. Ini dia. Kemudian klik to add new worksheet apabila kita ingin menambahkan lembar kerja. Sampai di sini bisa anak kami pahami? Karena kalau ikon-ikon yang di sini ada yang sama dengan di Microsoft Word. Kemudian menu barnya juga ada yang sama. Kemudian bisa kita lihat di sini quick access toolbar. Ini dia quick access toolbarnya. Ada save, ada redo, kemudian juga ada di undo. Save berfungsi untuk menyimpan. Kemudian undo untuk melihat sebelumnya, redo untuk melanjutkan. Sekarang ada di situ keterangan tabel 33 fungsi fitur bagian antarmuka Excel 2013. Nama fitur yang pertama quick access toolbar. Tadi sudah Ibu jelaskan. Kumpulan tombol pintas yang sering digunakan untuk perintah umum. Ini bisa kita tambah, bisa kita kurangi. Tadi kan ada di situ save, ada undo, ada dia redo. Ribbon ini juga sudah Ibu jelaskan tadi. Di sini contohnya ada dia home, ada insert, ada page layout, ada dia formula. Ini masing-masing tab berisi beberapa kelompok perintah. Ada tadi di situ font, ada alignment, ada number. Font juga sudah Ibu jelaskan tadi. Font ini adalah jenis huruf teks. Apabila anak-anak kami menginginkan atau ingin mengganti jenis huruf teks, anggap aja anak-anak kami di situ bosan dengan jenis huruf teks yang dipergunakan. Maka klik dia icon font, keluar dia jenis-jenis huruf teks, baru klik salah satu teks yang Anda inginkan. Contohnya ada Arial, ada Algerian, ada Tahoma, ada kolomna MT, ada American Classic, ada Proxy 1, 2, begitu juga dengan seterusnya. Ada lagi alignment, alignment juga tadi sudah Ibu jelaskan. Alignment di situ adalah perataan teks, ada rata kiri, rata tengah, rata kanan. Ada number, angka. Bisa kan? Tadi sudah Ibu jelaskan di gambar itu. Ada lagi titel, menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka. Ini kan? Ini dia detailnya. Ini dia quick access toolbarnya. Di sini kata-kata yang ada di sini sebenarnya sudah ada semua penjelasannya Ibu buat di bawah. Name box juga sudah. Tadi menampilkan lokasi atau nama sel yang dipilih. Itu contohnya ini ya. Ini contohnya. Ini contohnya. Name box. Keterangannya Ibu buat di bawah. Tadi pun sudah Ibu jelaskan kan.
Ada lagi sel. Sel itu tadi kata Ibu perpotongan atau pertemuan antara kolom dengan baris. Sel diberi nama sesuai dengan lokasinya. Ada row itu adalah baris. Ada kolom sekumpulan sel yang bergerak dari atas ke bawah halaman yang diidentifikasi dengan huruf. Kalau dia row itu secara horizontal tadi kata Ibu itu diperwakilkan dia dengan angka. Contoh baris 1, baris 2. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian ada lagi formula bar, lokasi untuk memasukkan atau edit data, formula atau fungsi yang ada pada sel tertentu. Ini juga sudah dijelaskan tadi, ada dia scroll between worksheet. Nah, ada lagi click to add new worksheet. Ini digunakan untuk menambahkan worksheet baru. Apabila anak-anak kami ingin menambah lembar kerja yang baru, maka yang kita klik adalah to add new worksheet. Maka di situ akan ditambahkan nanti lembar kerja Microsoft Excel yang baru. Kalau di Microsoft Word bisa kita tekan dia Ctrl N atau bisa juga kita klik dia icon new. Sudah bisa anak kami pahami? Ada lagi normal view. Ini merupakan tampilan mode standar yang menunjukkan jumlah sel dan kolom yang tidak terbatas. Ada page layout view. Tampilan ini akan membagi worksheet menjadi halaman. Worksheet itu ingat, itu sama juga dengan lembar kerja. Sedangkan workbook, buku kerja. Kumpulan dari beberapa worksheet itu pada Microsoft Excel, maka dinamakannya dengan workbook atau buku kerja. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan, Fact Break View. Pilihan untuk menampilkan overview worksheet, khususnya sangat membantu ketika ditambahkan fact breaks. Yang terakhir tadi ada dia scroll bar. Scroll bar ini tadi kata Ibu ada dua, ada dia horizontal, ada dia vertikal. Scroll bar ini berfungsi untuk menggulung layar dengan cepat ke atas dan ke bawah. Itu scroll bar vertikal. Kalau dia scroll bar horizontal, berfungsi untuk menggulung layar ke kiri dan ke kanan dengan cepat. Kemudian ada di sini Mang beberapa tugas yang akan Ibu berikan sama anak-anak kami. Tugas ini nanti bisa anak-anak kami kirim langsung ke email Ibu atau ke WA Ibu. Yang pertama, tuliskan langkah-langkah mengaktifkan Microsoft Excel. Langkah-langkah mengaktifkan Microsoft Excel ini Mang bisa melalui menu start, bisa dia melalui shortcut, bisa melalui menu run, atau yang mana yang anak-anak kami ketahui itu yang dibuat. Satu aja dibuat ya. Kalau melalui menu start itu saja, kalau shortcut saja. Kemudian yang kedua, tuliskan pengertian menu-menu yang terdapat pada Microsoft Excel. Menu-menunya itu Bu rasa sudah tahu tadi kan? Mulai dari menu file, home, insert, sampai review, view, add-ins. Kemudian yang ketiga, tuliskan pengertian sel dan rank. Apa tadi yang Ibu jelaskan itu pengertian dari sel? Begitu juga dengan rank. Yang keempat, tuliskan fungsi Microsoft Excel. Apakah fungsi daripada Microsoft Excel itu? Ibu rasa sampai sekian. Kalau ada lagi anak-anak kami yang kurang paham atau kurang mengerti, tolong anak-anak kami tulis di kolom komentar. Ibu rasa sampai sekian. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.